Tiga desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara disebut masuk ke wilayah Malaysia. Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan atau BNPB Komjen Pol Mahruzi Rahman menjelaskan, hal ini dikarenakan batasan wilayah terbaru antara Indonesia dan Malaysia. Dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada 21 Januari lalu, Mahruzi mulanya menjelaskan adanya Outstanding Boundary Problem atau OBP yang telah disepakati Indonesia dan Malaysia terkait Pulau Sebatik. Menurutnya ada 3 desa di Nunukan yang sebagian wilayahnya masuk ke Malaysia. Ada 3 OBP yang telah disepakati dengan penandatanganan Memorandum of Understanding pada Joint Indonesia-Malaysia ke-45 pada tanggal 18 Februari tahun 2025 di Pulau Sebatik, yaitu pada B2700 dan B3 ini Patok dan Simantipal. Ini menyisakan kurang lebih 127 hektar yang ada di Pulau Sebatik masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian terdapat 4 segmen OBP di sekitar sektor barat Kalimantan Barat yang belum kita tuntaskan, yaitu di D400, OBP D400, Gunung Rayan, Sibuan, dan Batu Aum dalam tahap survei lapangan secara unilateral tim teknis perundingan RI dan pelaksanaan informasi diskusi antara untuk membahas TOR dan SOP. Yang keempat, pada wilayah X OBP Sinapat dan Kecamatan Lubis Hulu, Kabupaten Nunukan, terdapat 3 desa yang sebagian wilayah masuk ke wilayah Malaysia. Ini petanya nih, yang masuk ke Malaysia. Sorry. Yeah. Kemudian kita yang masuk wilayah Malaysia itu terdapat desa Kabungolor, desa Lipaga, desa Tetagas, dan total wilayah yang masuk ke Indonesia kurang lebih 5.207 hektar. Jadi masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian ada tambahan kurang lebih 5.207 hektar ini lahan sebelumnya menjadi wilayah Malaysia diusulkan menjadi mendukung pembangunan kawasan perbatasan sebagai pengganti kawasan hutan untuk pembangunan PLBN. Pemerintah menyatakan akan mencari solusi terkait 3 desa di Kabupaten Nunukan yang kini masuk ke dalam wilayah Malaysia akibat kesepakatan bilateral soal batas negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan melakukan pengecekan langsung di lapangan serta membahas persoalan tersebut secara menyeluruh. Pemerintah Malaysia pun buka suara setelah 3 desa di Nunukan, Kalimantan Utara masuk ke wilayahnya. Melalui Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Yosef Kurup menjelaskan, kebijakan terbaru kedua negara merupakan kesepakatan dari perundingan mengenai Outstanding Boundary Problem atau OBP atau batas negara yang masih abu-abu atau bersengketa. Penandatanganan MOU antara kedua negara dilakukan pada 18 Februari 2025 setelah melalui proses perundingan teknis yang komprehensif dan transparan selama lebih dari 45 tahun. Ia juga menyampaikan komitmen Malaysia dan Indonesia untuk mempercepat penyelesaian isu perbatasan darat di sektor Sabah, Kalimantan Utara yang telah disepakati dalam kunjungan kenegaraan mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Malaysia pada 8 Juni 2023. Tim Liputan, Metro TV. Pak Mahruzi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Pale. Baik, pagi Pak. Pak, yang pertama mungkin supaya publik lebih paham lagi soal yang disebut sebagai Outstanding Boundary Problem yang khususnya ada di Nunukan. Jadi itu sebenarnya apa kesepakatannya dan dampaknya itu apa, Pak? Baik, selamat pagi pemirsa. Saya jelaskan di sini bahwa munculnya klaim yang menyebutkan 3 desa di wilayah Kabupaten Nunukan yang beralih kedaulatan ke pihak Malaysia, ini merupakan kekeliruan. Ini outstanding boundary problem ini sebenarnya kesepakatan yang belum terselesaikan pada tahun 1962 sampai 63 itu belum terselesaikan sampai pada saat yang sudah kita tentukan kemarin pada tanggal hasil putusan Komite Joint Indonesia Malaysia.
narasi tersebut seringkali kita mengabaikan fakta bahwa hukum internasional dan kesepakatan teknis antara negara, yaitu justru sedang berupaya mempertegas garis batas melalui prosedur formal, bukan penyerahan wilayah. Jadi saya jelaskan lagi bahwa ini penegasan batas. Sangat penting bagi kita untuk meluruskan persepsi publik dengan mengedepankan data dari Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee guna memastikan bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatas Kalimantan Utara tetap utuh, terjaga dan tidak sejengkal pun hilang sebagaimana isu yang berkembang. Kami mengatakan bahwa sejarahnya mengatakan bahwa pasca konfirmasi pemerintah mulai melakukan kebijakan regrouping desa mulai tahun 1968 sampai 1970, yaitu memadukan desa-desa yang kecil, kemudian alasannya untuk pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan kesehatan dapat terjangkau oleh masyarakat pada saat itu. Adapun 3 desa, Lipaga, Desa Kabungolor, dan Desa Tatagas ini di-grouping menjadi satu kelompok di desa di Kecamatan Lumbis. Sebenarnya dulu tidak ada permasalahan batas ini karena ada penegasan batas saja antara Indonesia dan Malaysia, di mana tidak terjadi dulunya tidak terjadi kesepakatan antara dua negara, sehingga pada Joint Indonesia-Malaysia tahun 1974 dan tahun 1975 di Bali, itu batas negara di kawasan tidak bicarakan lagi, meskipun pada... Pak Mahruzi, Jadi saya mau lagi, tanya. Ya, Pak, sebentar. Jadi sekarang ini adalah soal penegasan batas yang kemudian menyangkut di Kabupaten Nunukan di Kalimantan Utara. Kemudian Mensesnek mengatakan nanti akan dicarikan solusinya, nanti akan kita cek ke sana. Nah Pak, sejauh ini koordinasinya bagaimana? Apakah pengecekan itu sudah dilakukan? Sebenarnya penegasan batas itu sudah dibicarakan Pak pada Joint Indonesia-Malaysia ke-45 yang tanggal bulan Jim kedua di Pulau Penang tahun 2000 secara pemerintahan ke desa 3 desa itu berjalan secara normal. Karena dari beberapa simulasi tim teknis oleh pemerintah pusat dan daerah, hanya 10% saja yang tidak termasuk klaim Indonesia, itu pun berbentuk bukit dan tanah-tanah batu. Dan kita berhasil dari penegasan batas itu berhasil mengamankan 90% daerah yang outstanding border problem tersebut. Oke, jadi 90%-nya masuk ke Indonesia, Pak. Tapi sejauh ini dinamikanya bagaimana? Komunikasi dengan Malaysia bagaimana sejauh ini? Komunikasi dengan Malaysia setelah adanya penegasan batas itu tidak ada masalah, Mbak. Jadi sudah ditentukan outstanding problem yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan itu sudah selesai clear. Tinggal ada dengan Malaysia masih ada 4 segmen, yaitu di Kalimantan Barat. Baik. Dan dari 90% yang kemudian masuk ke tetap berada di Indonesia, itu bagaimana Pak di sana? Apakah Betul, Pak, betul. Desanya ada orangnya di situ? Apakah ada penduduknya? Di sana kalau yang hasil penegasan batas tersebut tidak ada penduduk, Pak, hanya tanah bukit dan tanah batu. Untuk desanya yang Desa Kabungor itu hanya 66 jiwa, kemudian Lipaga 97 jiwa, dan Desa Tatagas 73 jiwa. Itu tidak maksudnya tidak terdampak dari hasil penegasan batas tersebut. Baik, oke. Mudah-mudahan nanti ini masyarakat bisa lebih diberikan pemahaman lagi soal 3 desa yang kemudian masuk ke ranah Malaysia. Terima kasih Pak Komjen Pol Mahruzi Rahman, Sekretaris BNPP RI sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.